Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Nurhasana di channel saya Siti Nurhasana Yahya. Sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe ya. Aktifkan juga loncengnya. Video kali ini adalah video pembelajaran yang terkait dengan metodologi penelitian mengenai populasi dan sampel. Selamat menyaksikan, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke populasi dan sampling. Ini sangat penting untuk mendukung penelitian teman-teman, baik itu penelitiannya kualitatif maupun penelitiannya kuantitatif. Kenapa? Kalau saya tipikal orang yang memang kalau penelitiannya kualitatif tetap bisa kok pakai populasi dan sampel, tetap bisa ditentukan populasinya berapa, sampelnya berapa gitu ya. Karena memang ada pendapat yang memang kalau kualitatif tidak perlu pakai sampling gitu ya. Itu kembali aja kepada peneliti. Kalau buat saya selagi ini masih logis dan masuk akal dengan contoh kasus, misalkan kita mau meneliti kayak tadi ya, misalkan bagaimana rumusan masalahnya adalah bagaimana motivasi belajar bisa meningkatkan prestasi belajar. Nah, itu kan rumusannya kualitatif, dengan kata bagaimananya itu kan dia kualitatif. Kalau kita buat judulnya motivasi belajar dalam rangka meningkatkan prestasi belajar. Nah, itu judulnya dalam ranah judul kualitatif. Nah, karena ini belajar, taruhlah saya ambil penelitian di sebuah sekolah. Di sebuah sekolah, taruhlah di SMA lah ya, di SMA atau di aliyah gitu ya, sama aja levelnya. Itu kelas 3 misalkan. Kelas 3 itu misalkan ada 3 kelas, masing-masing kelas taruhlah 30 kali 30 gitu kan, 30 kali 3 kelas 90. Apa kita mau meneliti semua dari semua populasi atau kita hanya meneliti satu kelas gitu kan. Ya, yang sederhananya kita teliti satu kelas. Nah, satu kelas ini kan artinya dari jumlah populasi yang banyak, kita menentukan satu kelas. Berarti kan itu menentukan bahwa kita harus menentukan sampelnya. Karena dari semua yang ada, kita memilih satu kelas. Kenapa kita memilih satu kelas? Dan kelas yang mana yang kita pilih? Nah, itu adalah masuk ke dalam ranah penarikan sampling atau sampel. Bagaimana kita menarik sampel itu dari total populasi yang ada. Dan itu penelitian kualitatif. Berarti kan bisa digunakan sekalipun penelitian kita kualitatif, apalagi penelitian yang kuantitatif. Nah, sekarang kita cek apa sih yang dimaksud dengan populasi dan sampel itu. Nah, di sini dikatakan populasi diartikan itu sebagai keseluruhan dari subjek atau objek penelitian jika seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada di wilayah penelitiannya. Nah, penelitian ini merupakan penelitian populasi. Nah, misalkan tadi peneliti ada di satu sekolah yang tadi ya tiga kelas berarti 30 berarti 90. Jika peneliti mau meneliti 90 responden, maka penelitian itu dinamakan penelitian populasi. Karena apa? Karena semua populasi yang ada itu diteliti. Nah, jadi intinya populasi itu adalah keseluruhan subjek atau objek penelitian kita. Kalau kita seorang guru, maka kita melakukan penelitian dengan objek misalkan mahasiswa atau murid gitu ya. Kalau kita seorang dokter, dokter hewan, populasi kita atau objek penelitian kita ya hewan. Kalau kita istilahnya di pertanian gitu ya, objek atau objek penelitian kita ya tumbuh-tumbuhan gitu. Atau kita bekerja di lembaga nuklir gitu. Objek penelitian kita apa? Benda-benda angkasa misalkan. Nah, itu yang dikatakan populasi. Populasi itu adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi pusat perhatian peneliti. Tergantung peneliti mau meneliti apa atau siapa. Jadi apa itu ya bisa saja benda yang dia teliti, tergantung dia ingin meneliti apa. Kalau siapa ya bisa saja manusia, gitu ya. Bisa saja murid, bisa saja guru atau siapapun pegawai. Nah, jadi menurut Suharyadi
Populasi merupakan keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Selain itu, menurutnya populasi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian berikut. Satu, populasi terhingga, dua, populasi tak terhingga. Populasi terhingga itu adalah populasi yang bisa terhitung, bisa dihitung, bisa diketahui jumlahnya. Populasi tak terhingga adalah populasi yang tidak diketahui jumlahnya. Kok bisa, Bu? Bisa. Misalkan contohnya populasi tak terhingga itu adalah contoh penikmat musik jazz gitu atau musik dangdut gitu ya. Kita nggak tahu berapa banyak orang yang suka dengan musik itu. Bisa saja saat ini dia tidak suka musik dangdut, tapi ketika dia dengar lagu yang memang cukup menarik dan itu dangdut, bisa jadi dia jadi suka. Kita nggak tahu populasinya. Nah, maka itu bisa masuk ke dalam kategori populasi tak terhingga. Menurut Margono, populasi dibedakan menjadi populasi teoritis dan populasi yang tersedia. Populasi teoritis atau theoretical population yaitu sejumlah populasi yang batasannya telah ditetapkan secara kualitatif gitu ya. Seperti populasi guru yang ditetapkan berusia 26 tahun sampai dengan 45 tahun pendidikannya S1. Nah, jadi kalau kita mau meneliti, kita bisa menentukan populasi teoritis kita sendiri. Misalkan kita mau meneliti guru-guru yang dalam usia produktif. Dalam usia produktif itu range-nya antara 26 tahun sampai dengan 46 tahun. Nah, itu masih dalam kategori produktif. Nah, kita bisa tentukan sendiri pendidikannya S1. Nah, tergantung dari kita peneliti mau menentukan populasi teoritisnya seperti apa. Lalu populasi yang tersedia. Accessible population yaitu sejumlah populasi yang secara kuantitatif bisa dinyatakan dengan tegas dan tepat. Contohnya sebanyak 300 guru atau pendidik di Kota Bandar Lampung terdiri atas guru yang memiliki karakteristik yang sesuai dengan teoritis yang telah ditetapkan. Tadi di populasi teoritis kita sudah menetapkan bahwa kita mau mencari populasi guru yang usianya 26 sampai dengan 46 tahun pendidikannya S1. Nah, ternyata yang tersedia dari guru yang usianya 26 tahun sampai 46 tahun yang pendidikannya S1 yang tersedia sebanyak 300. Nah, ini adalah populasi yang tersedia menurut Margono. Saat mempelajari karakteristik populasi, ada banyak alasan mengapa memilih sampling atau sebagian dari populasi untuk diteliti. Nah, yang tadi saya katakan, kenapa sih kita harus menarik sampel gitu? Kalaupun penelitian kita kualitatif, ternyata bisa kok menarik sampel. Nah, alasannya kenapa? Karena yang pertama, mempelajari seluruh populasi akan makan waktu. Yang tadi saya bilang, kalau kita mau meneliti 3 kelas, kita akan membutuhkan banyak waktu daripada kita hanya meneliti 1 kelas. Biaya yang besar untuk meneliti seluruh populasi kadang menjadi hambatan untuk peneliti. Jadi semua tergantung peneliti ya teman-teman. Teman-teman tuh peneliti bebas menentukan siapa yang ingin diteliti, berapa banyak yang ingin diteliti, tapi harus ingat, harus sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Misalkan untuk penelitian kuantitatif tadi minimal 30 responden. Nah, mustahil untuk menelaah seluruh populasi jika populasinya terlalu besar dan banyak. Nah, ini yang dikatakan, saya sudah pernah cerita belum? Untuk misalkan saya ingat sekali waktu pemilihan presiden tahun sebelumnya, itu kalau tidak salah ada 800.000 TPS. 800.000, hampir sejuta ya, 800.000 TPS yang ada di seluruh Indonesia. Lembaga-lembaga quick count itu dia meneliti sampelnya hanya 4.000 TPS. Dari 800.000 TPS yang diteliti hanya 4.000 TPS. Berapakah 4.000 TPS? Berapa persenkah 4.000 TPS dari 800.000? Dan itu ternyata hanya 0,5%. Tidak sampai 1%. Karena 1% itu 8.000. Kan kita 800.000. Gitu ya. 800.000 TPS. 1%-nya aja 8.000. Yang diambil sampel oleh lembaga-lembaga quick count itu cuma 4.000 sampel. Lalu, kalau dia masuk kategori ini mustahil untuk menelaah seluruh populasi jika populasinya terlalu besar dan banyak. Anggap saja populasi itu besar dan banyak.
Tetapi apakah make sense? Apakah masuk akal ketika penelitian itu sampelnya diambil hanya 0,5 dari total populasi. Dan asumsinya yang 0,5 itu mewakili dari 99,5% populasi. Jadi lembaga-lembaga quick count itu mengumumkan bahwa pemenangnya adalah si A dari hasil sampel 4.000 TPS. Dan kita harus meyakini sampel itu valid dan kita harus meyakini sampel yang 4.000 itu mewakili 800.000 TPS yang ada. Secara logika, secara metodologi, it not make sense. Itu sangat-sangat tidak masuk akal karena hanya 0,5% yang diteliti. Belum kita masuk ke dalam yang 4.000 TPS ini, TPS siapa saja, TPS mana saja yang diteliti. Anggap aja kita punya 4 pulau besar, Jawa, Kalimantan, Sumatera, Papua misalkan. Kita punya 4 pulau besar. Nah, dari 4 pulau besar terbagi menjadi 4.000 TPS. Nah, yang 4.000 TPS dipilih TPS yang mana, itu masuk ke dalam ranah penarikan sampel. Kita tidak tahu, belum kita tanya metode penarikan sampelnya untuk memilih yang 4.000 ini, itu dia pakai apa? Belum sampai ke situ. Baru dalam tahapan jumlah saja sudah tidak masuk akal. Saya berbicara dalam ranah metodologi penelitian, bukan dalam ranah memenangkan salah satu paslon gitu kan. Pada saat itu, saya waktu itu cukup agak gimana juga ya pas lihat, oh 4.000, total TPS 800.000, dan itu bisa mau diakui dan mau dianggap itu mewakili dari populasi yang ada. Bayangkan hanya 0,5 dianggap ini mewakili dari 99,5 populasi yang tidak disampel. Kan itu nggak masuk akal secara logika. Nah, itulah yang saya bilang, makanya tadi disampaikan, menurut Cohen, semakin besar sampel yang ditarik, maka semakin baik. Kenapa semakin baik? Karena hampir mendekati populasinya. Artinya ketika kita hanya meneliti sebagian, itu diasumsikan seolah-olah kita meneliti keseluruhan. Karena semakin besar sampel yang kita teliti, maka bisa diasumsikan kita dianggap bisa meneliti, hasilnya itu bisa mewakili yang tidak kita teliti gitu loh. Nah, sekarang kalau sampelnya aja secara hitungannya aja tidak masuk akal jumlahnya, bagaimana kita bisa meyakini bahwa hasil penelitian itu bisa benar-benar mewakili, ya? Nah, itu yang harus dipikirkan. Hasil dari sampel sudah memadai, artinya data yang diambil dari sampling bisa mewakili dari populasi yang ada. Itu yang tadi saya jelaskan. Jadi hasil yang kita teliti itu bisa mewakili. Jadi kita tidak perlu mengambil, misalkan tadi ada 90, kita cukup ambil 30. Dan 30 ini bisa mewakili yang 2 kelas yang tidak kita teliti. Asumsinya hasil penelitiannya akan sama. Tapi itu masih masuk akal. Dari 90 kita ambil 30 gitu kan. Kalau tidak salah menurut Suharsimi Arikunto dalam buku metodologinya itu minimal sampel itu 20%. Minimal sampel. Semakin besar akan semakin baik. Karena apa? Semakin mewakili populasi yang ingin kita teliti. Tapi kalau sampelnya hanya 0,5, itu buat saya itu sangat tidak masuk akal ya. Tujuan pengambilan sampel populasinya terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas, maka tidak memungkinkan. Nah, ini tadi saya bilang keterbatasan peneliti waktu dan tenaga, asumsinya bahwa seluruh populasi seragam. Artinya gini, ketika kita hanya mengambil 50% dari total populasi, itu dianggapkan asumsinya yang 50% lagi populasinya sama gitu, seragam atau homogen gitu. Jadi memang bisa terwakili. Nanti ini ada di buku statistika pendidikan ya, untuk lebih detailnya saya mau masuk ke dalam metode penarikan sampelnya. Bagaimana proses pengambilan sampel? Nah, ini yang perlu dipertanyakan tadi, prosesnya seperti apa, lalu berapa banyak unit analisis yang akan diambil. Nah, ini ada dua metode penarikan sampel, ada probability sampling, itu yang tadi kita gunakan, probabilitas sampel atau random sample, atau non probability sampling atau non random sample. Nah, metode penarikan sampling ini dibagi lagi untuk probabilitas. Ini saya bagi 1, 2,
3, 4, 5. Untuk probabilitas ada 5 metode. Dan untuk yang non-probabilitas 1, 2, 3, 4, 5. Untuk non-probabilitas ada 5 metode juga. Tetapi kemungkinan ada metode yang lain lagi yang tidak saya masukkan di sini. Tapi ini yang saya masukkan umumnya yang digunakan oleh para peneliti. Thank you for watching. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan jika menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa di-share.